Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali belajar dan akan mempelajari tentang teks laporan percobaan. Kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Kemudian, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu setelah kalian mendapatkan penjelasan dari video melalui WhatsApp atau Facebook, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan yang kedua adalah kalian diharapkan dapat menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan dibaca. Kemudian kita masuk ke materi. Adapun bahasan pada teks laporan percobaan ini yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan, menyimpulkan informasi laporan percobaan, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, dan yang keempat, contoh teks laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah jenis teks yang isinya paparan mengenai tujuan, proses, dan hasil dari percobaan yang dilakukan oleh seseorang. Teks laporan percobaan kerap disebut sebagai teks laporan eksperimen. Ciri-ciri laporan percobaan. Adapun ciri-ciri laporan percobaan yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan, pembahasan dikemukakan secara objektif, disusun berdasarkan struktur yang runtut, bahasa baku dan ilmiah. Kemudian ciri yang kelima, penuntasan masalah yang dimunculkan secara terperinci. Kemudian langkah-langkah dalam menyimpulkan informasi laporan percobaan. Pertama, baca dengan saksama. Kedua, catat setiap informasi dari laporan percobaan. Ketiga, simpulkan informasi dari laporan percobaan. Dan keempat, pilih kosakata baku dan susun dengan kalimat efektif. Kemudian struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama kita bahas mengenai struktur teks laporan percobaan. Adapun struktur teks laporan percobaan yang pertama judul, kedua tujuan, ketiga bahan dan alat, keempat langkah-langkah kegiatan, kelima hasil percobaan, dan keenam simpulan. Setelah kita mempelajari mengenai struktur laporan percobaan, selanjutnya kita mempelajari ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan yang pertama, memakai sinonim dan antonim. Memakai sinonim dan antonim secara umum dalam teks laporan percobaan ada kata yang bersinonim serta kata yang berantonim. Sinonim adalah persamaan kata, sementara antonim adalah lawan kata. Di dalam teks laporan percobaan, antonim dan sinonim ini biasanya terdapat pada bagian di sejumlah langkah percobaan. Ciri kedua, memakai kata bilangan. Kata bilangan
dalam teks laporan percobaan ini menunjukkan sejumlah atau menunjukkan jumlah bahan yang dipakai dalam percobaan. Ciri yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Contoh sebuah kalimat perintah dalam teks laporan percobaan antara lain: siapkan, tambahkan, tuangkan, aduklah, hindari, sebaiknya, campurkan, dan lain-lainnya. Ciri yang keempat, menggunakan kata hubung. Selain memakai kata perintah, teks laporan percobaan memakai pula kata hubung. Contoh kata hubung yang ada dalam teks laporan percobaan antara lain dan, saat, jika, sehingga, tetapi, apabila, meskipun, dan lainnya. Kemudian ciri yang kelima adalah adanya urutan kegiatan. Langkah penyusunan teks laporan percobaan. Pertama, tentukan judul percobaan sesuai objek yang diamati. Kedua, susun tujuan laporan percobaan. Ketiga, susun laporan percobaan berdasarkan struktur yang tepat. Kemudian, langkah kelima, gunakan bahasa baku. Adapun contoh teks laporan percobaan, yang pertama, judul. Judulnya adalah membuat taplak meja. Kemudian tujuan. Adapun tujuannya adalah pembuatan taplak meja bertujuan supaya kita bisa memanfaatkan sejumlah barang bekas yang ada di sekitar kita. Jadi akan lebih bernilai serta bermanfaat. Kemudian yang ketiga, alat dan bahan. Yaitu 2 meter kain perca, jarum dan benang, pensil, gunting, dan kertas. Kemudian alat dan bahan selanjutnya adalah jangka. Kemudian langkah-langkah kegiatan. Pertama, buatlah sebuah sketsa gambar terlebih dulu di kertas dengan memakai jangka berdiameter 8 cm, lalu gunting sesuai pada pola jangka tersebut. Langkah kedua, tempelkan pada kain perca, kemudian jiplak polanya dan gunting kain percanya. Ulang hingga 60 bulatan. Langkah ketiga, jahit pinggirnya, kemudian tarik lalu ditali. Ulang sampai 60 bulatan. Langkah keempat, rangkaikan bulatan satu dan bulatan yang lain lalu bentuk pola mirip dengan taplak meja. Langkah kelima, sesudah membentuk sebuah pola seperti yang kamu inginkan, jahit bulatan satu dan yang lainnya. Kemudian langkah keenam, setelah selesai membentuk taplak meja, maka kamu bisa merapikan jahitan tersebut agar terlihat lebih indah. Kemudian hasil. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Baik, demikian materi kita mengenai teks laporan percobaan. Semoga bermanfaat. Tetap belajar dari rumah, ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.